صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan langkah kita menuju ke masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan yang memang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema kita tentang berlindung dari 4 perkara. Jadi kalau kemarin itu pembagian angka 3, insya Allah ke depan ini tentang angka 4. Ini kita awali dengan tema tentang berlindung dari 4 perkara. Ini sebenarnya ada 2 hadis. Yang satunya itu insya Allah pekan depan itu kaitannya dengan doa setelah tahiyat. Nah, jadi tahiyat akhir itu kan ada doa sebelum salam, itu juga berlindung dari 4 hal. Nah, insya Allah nanti itu pekan yang akan datang. Nah, ini kita bahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min arba'in min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Yang artinya hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa atau permohonan yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sabda atau dari riwayat inilah kemudian kita berdoa dengan redaksi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba. Itu kalau kita mau berdoa dengan redaksi dengan bentuk seperti itu ya. Nah, di dalam
di dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah melakukan isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah atau at-ta'awudz ini biasanya kita lakukan, kita baca ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka memintalah perlindungan dari Allah. Maka kemudian kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita meminta hakikat dari ta'awudz atau isti'adzah atau meminta perlindungan itu seperti apa? Jadi kita itu minta perlindungan itu pastinya pada zat yang kita yakini mampu memberikan perlindungan. Kalau hakikatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta tolong sama orang itu karena kita yakin orang yang kita tuju itu pasti bisa mampu memberikan pertolongan kepada kita. Maka kemudian ya ada orang minta backingan, minta pertolongan, minta kemudian ini dan lain sebagainya karena yakin bahwasanya orang tersebut atau institusi tersebut mampu dan pasti bisa memberikan perlindungan. Memberikan perlindungan kemudian bisa memberikan rasa aman, yakin kemudian mara bahaya itu bisa dihilangkan, kan seperti itu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah ya sama seperti itu. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita ta'awudz, kita melakukan isti'adzah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu hakikatnya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan di saat kita membaca Al-Qur'an. Loh, apa iya baca Quran itu kan kemudian setannya sudah lari. Jadi otomatis kita baca Quran kan setan lari, kenapa harus minta perlindungan lagi? Karena belum tentu Bapak Ibu sekalian. Kita membaca Quran itu godaannya juga banyak. Setan yang menggoda orang yang membaca Quran itu beda dengan setan yang menggoda orang untuk melakukan kejahatan misalnya. Beda levelnya. Wah, kalau ini baca Quran levelnya S3 misalnya. Jadi ada spesialisasinya masing-masing. Nah, ini kalau biasa-biasa nggak kuat ini. Maka dicarikan yang memang pintar untuk menggoda manusia di saat membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an ujub. Kan ada itu hadis ya. Di hari akhir nanti ada orang yang biasa membaca Quran tetapi tidak mendapatkan pahala, bahkan kemudian disiksa. Kemudian ditanya, kenapa sih kok Anda kan di dunia membaca Al-Quran terus? Kemudian dikatakan karena dia membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qari'ul Quran. Ada orang yang berjihad kemudian dihukum oleh Allah juga karena dia di saat berjihad hanya ingin dikatakan sebagai orang pemberani. Nah, ini kaitannya. Maka di dalam karangannya Ibnul Jauzi itu mengarang sebuah kitab namanya Talbisul Iblis. Talbisul Iblis itu maksudnya cara iblis menggoda manusia yang paling halus. Jadi setan, iblis dan teman-temannya itu menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Tetapi menggoda manusia di saat manusia melakukan kebaikan juga. Maka ada yang namanya riya, ada syirik kecil, kemudian ada sombong. Nah, ini bukan bagian dari hal-hal tersebut. Maka halusnya godaan setan dalam masalah-masalah kebaikan itu kita diminta juga untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Tetapi ikhtiar kita juga ada. Nah, ikhtiar kita ya misalnya kalau baca Quran, kalau pas ngantuk ya istirahat. Tapi ya jangan ngantuk terus. Nah, alasan ngantuk, kok nggak baca Quran? Ngantuk Pak, kan katanya Pak Ustadz ngantuk nggak boleh baca Quran. Tapi setiap hari ngantuk ya Pak.
Maka ini sebelum baca Quran minum kopi. Pas minum kopi nggak ngantuk, habis minum kopi ngantuk lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini Allah gambarkan membaca Al-Quran saja godaannya banyak. Maka di dalam, kalau tidak salah itu di dalam surat Al-A'raf, Allah juga menyampaikan isti'adzah itu dari permasalahan yang lain selain membaca Al-Quran. Dalam kehidupan kita ini yang lebih luas, kita juga minta perlindungan kepada Allah. Karena yang menggoda itu banyak, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak doa, Bapak Ibu. Mau makan doa, habis makan berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, keluar juga sama, keluar rumah membaca doa, kemudian naik kendaraan sama. Kemudian mohon maaf mau berhubungan dengan pasangannya itu berdoa. Nah, coba apapun kemudian berdoa. Memang kemudian permasalahannya kita kakehan doa. Ra apa? Ya minimal ya kemudian akhirnya doanya minimalis sebelum melakukan apapun bismillah. Selesai alhamdulillah kan. Makanya kan rumah sekarang kan minimalis kan gitu. Nah, rumah minimalis, maka yang punya rumahnya gede itu doanya harus banyak. Jadi doa itu diajarkan kepada kita hakikatnya tadi agar kita selamat dalam hal yang kita kerjakan. Maka kan dalam banyak hal kebaikan. Nah, ini maka kemudian di sini Rasulullah SAW beliau meminta perlindungan dalam hal ini ada 4 hal. 4 hal ini kalau kita perhatikan itu sebenarnya biasa-biasa, tetapi sebenarnya godaannya banyak. Ilmu, mencari ilmu, kemudian suasana batin, hati, kemudian doa. Masa orang doa digoda setan kan gitu. Kemudian yang keempat jiwa atau kepuasan kita, hidup kita. Ternyata 4 hal itu godaannya juga luar biasa banyak. Nah, maka beliau dikatakan kana yata'awwadhu min arba'in. Bahwasanya Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama adalah min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang memberikan aliran pahala kepada manusia tidak terputus meskipun orang itu sudah meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ini masih sholat, kemudian kita melakukan apa yang pernah dikatakan oleh orang tua kita. Kemudian kalau dulu kan pernah kita bahas tidak hanya orang tua dari sisi biologis saja, tetapi orang-orang yang memang berjasa terhadap kita, kita bisa seperti ini. Kemudian apa yang dikatakan kita kerjakan yang baik tentunya, maka ini akan menjadi aliran pahala. Maka disinilah Islam itu mengharamkan menyembunyikan ilmu. Nah, itu. Ilmu kita sampaikan bukan berkurang, tetapi akan semakin melekat dan akan itu tadi menjadi pahala yang akan terus menerus. Jadi kita ini punya ilmu apapun, dan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan hanya ilmu agama, apapun kepandaian kita, apapun yang bisa kita lakukan kita transfer ke orang lain. Mungkin kalau dalam skup yang kecil kepada keluarga lah ya, orang tua kepada anak, nah, kemudian kakek kepada anak dan cucu dan seterusnya. Nah, itu ketika itu suatu kebaikan maka terus akan mengalirkan pahala. Jangan kemudian begini, diajari rak mudeng-mudeng, akhirnya mutung. Nah, itu.
Namanya transfer ilmu, mengajarkan kepada orang lain itu belum tentu kemudian saat itu juga mudeng, saat itu juga kemudian dilaksanakan. Yang penting apapun kebaikan sampaikan. Maka kan sering kita mendengar balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun satu ayat. Maksudnya ayat ini bisa ayat Quran atau ayat ini tanda kebaikan. Jadi apapun kebaikan yang kita sampaikan pasti bermanfaat, gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Ilmunya banyak, tetapi tidak bisa menambah pahala. Nah, tidak bisa menambah pahala. Dan ini memang tidak kemudian keberuntungan guru yang mengajar, yang mendidik, tidak. Semua bisa menyampaikan kebaikan. Jadi semua bisa menyampaikan kebaikan. Oleh karena itu ilmu yang kita miliki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kita kerjakan dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Sedikit demi sedikit, kemudian secara bertahap. Apa yang kita ketahui, ya kita kerjakan. Ya alhamdulillah di masjid kita ada beberapa taklim. Ada beberapa taklim yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Masalah fikih, masalah ibadah, masalah akidah, kemudian masalah-masalah yang lain, apa yang cocok kemudian yang bisa kita kerjakan, monggo kita kerjakan. Tidak lain adalah untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Ini ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai nanti seperti orang-orang Yahudi tahu ilmunya banyak, tetapi kemudian tidak pernah mereka amalkan di dalam kehidupan. Maka di sini para ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian dipraktekkan dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Berlindung yang kedua dari wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk ini adalah ketenangan, kemudian ketundukan, rasa takut, kemudian kerendahan hati. Kalau di dalam beribadah ketenangan di dalam melaksanakan ibadah, maka di dalam sholat itu ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu kalau dalam membaca Al-Quran itu seperti makhraj dan tajwid, memberikan hak huruf. Maka tumak ninah itu memberikan hak gerakan sholat misalnya. Ya kalau pas rukuk ya gerakan rukuknya terpenuhi. Ketika sujud gerakan sujudnya terpenuhi dan seterusnya. Nah ini khusyuk di saat sholat, khusyuk di saat ibadah, khusyuk di saat berdoa. Nah, ini kaitannya dengan hablum minallah. Dalam kaitannya dengan hablum minannas juga sama. Khusyuk di dalam hablum minannas ini kebersihan hati kita di saat kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin bersih hati kita, maka akan semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ini nanti kaitannya sama yang ketiga, yang pernah kita bahas. Bahwasanya kadang-kadang doa kita ini tidak cepat sampai kepada Allah karena kita masih punya masalah dengan orang lain. Gitu. Kita masih masih iri, masih dengki, masih bermusuhan dengan orang lain. Itu salah satu hal yang menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kenapa kita mintanya kepada Allah? Karena yang menguasai hati kita ini Allah.
Siapa yang bisa kemudian menguasai hati manusia? Nggak bisa. Hari ini dekat dengan orang lain, belum tentu besok-besoknya juga dekat. Bisa jadi kemudian hatinya berbolak-balik, kemudian dekat dengan orang lain lagi. Ini karakter dari hati. Maka Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini karena dalam kita beragama juga godaannya banyak. Untuk menetapkan hati dalam kita beragama, itu kita minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam keyakinan ini. Maka kalau setiap Jumat kita selalu diberi wasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah. Nah, ini tentang hati yang khusyuk, hati yang bersih, kemudian hati yang tidak ada kotoran, kan gitu. Kalau kemudian ada sesuatu yang mengotori hati kita berusaha untuk membersihkan. Kalau di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, dan kemudian sungguh merugi orang yang mengotorinya, kan gitu. Karena hati yang bersih itu tenang. Kalau hatinya kotor itu kemerungsung. Ketemu orang, wah kok gek gini. Ketemu orang kok gek ditagih. Padahal nggak ditagih. Gitu. Ketemu orang, wah nanti ada seperti ini. Dan apapun bentuk kejahatan di dunia, salah satunya kan seperti itu, kedengkian kepada orang lain. Tersinggung sedikit, kemudian memunculkan banyak permasalahan, kan gitu. Ya, ini yang oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak bersih. Yang ketiga, berlindung dari doa yang tidak didengar. Doa itu perintah Allah, kenapa Allah nggak mendengar? Doa itu kemudian diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab, kata Allah. Tetapi kenapa tidak didengar? Karena ada hal-hal yang membatasi antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar ini. Ada orang yang berdoa kepada Allah, wah doanya luar biasa. Tetapi di situ dikatakan malbasuhu haram, kemudian masyrabuhu wa ma'kaluhu wa ghudhiya bil haram. Apa yang ada dalam dirinya banyak kaitannya dengan yang haram, seperti ini. Maka fa anna yustajabu laha, maka bagaimana akan diijabah oleh Allah? Kemudian berdoa sama Allah, tetapi nggak yakin, ragu. Jadi ya Allah, saya mohon ini, minta ini, itu dan lain sebagainya. Begitu selesai doa, ini tenan nggak sih Allah kemudian mengabulkan? Kapan sih Allah mengabulkan? Sudah sekian puluh tahun saya berdoa, kok nggak diijabah? Nah, ini kan kembali pada pembahasan kita sebelumnya. Doa kita kepada Allah, satu, Allah ijabah dalam waktu dekat maupun lambat. Kemudian doa itu juga dikabulkan oleh Allah dalam bentuk kita dijauhkan dari mara bahaya. Nah, kan itu. Jadi tidak ada doa yang tidak bermanfaat, tidak ada doa yang sia-sia. Nah, maka di sini Allah pun memberikan contoh yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Zakaria, dalam keadaan mustahil, tetapi kemudian bisa terjadi. Nah, itu keajaiban doa di situ. Maka kemudian kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah min nafsin la tashba, dari nafsu
jiwa manusia yang tidak pernah puas. Syaba itu kenyang. Tapi di sini saya artikan puas. Jadi nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu yang tidak pernah puas. Tidak ada manusia di dunia ini menginginkan sesuatu kemudian dia puas dengan pencapaiannya. Misalnya dia bekerja, saya bekerja nanti gaji saya sekian puluh juta. Begitu dapat nggak puas. Wah, usaha saya seperti ini tok bisa dapat seperti ini. Saya tingkatkan. Sekian, tidak ada yang puas. Makan apapun sama. Tidak akan puas. Kemudian menginginkan apapun pasti tidak ada kepuasan. Pasti pingin yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kadang-kadang kemudian akhirnya muncul kejahatan dari ketidakpuasan tadi. Akhirnya yang penting dapat, halal haram tidak peduli. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya manusia itu diberi emas satu gunung Uhud, maka dia menginginkan gunung yang lain. Jadi menginginkan lebih banyak lagi, tidak akan berhenti sampai tanah itu kemudian menyumpal mulutnya. Atau ketika dia sudah diistirahatkan dari dunia ini. Tipe 21 leres. Kemudian oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama menyeimbangkan masalah ini. Kalau di dalam surat Yusuf itu kan Allah sampaikan innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafas jiwa manusia itu menginginkan sesuatu yang tidak baik. Jadi tadi keinginan yang tidak pernah puas. Jadi keinginan yang tidak pernah puas ini oleh agama kemudian diselaraskan, diseimbangkan. Satu, dengan kewajiban misalnya kalau masalah harta diwajibkan berzakat. Itu agar manusia tidak terus-menerus. Dia ingat dengan kewajibannya. Dianjurkan bersedekah, berinfak. Itu bagian dari itu tadi, agama kemudian mengendalikan hal-hal tersebut. Nah, itu dalam masalah harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu 4 hal ini sederhana, tetapi ternyata godaannya banyak. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar apa yang kita jalani dalam keempat hal ini itu dijauhkan dari berbagai macam gangguan tadi. Dan kehidupan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa difahami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau masih ada waktu, monggo. Tidak harus tanya jawab. Kalau ada sharing yang lain, dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saya mau cerita. Saya mengalami titik orang Tuhan kepada saya seorang dia penyakit terkena haji, dia pernah ngomong sama saya. Dia bilang gini, maksudnya selama ini saya sholat di satu masjid, kok tidak masuk di rumah saya? Blank semuanya. Jadi selama saya sholat di suatu masjid, itu blank semuanya. Terus saya bilang, jangan lupa, gimana?
7 hari. Tapi kebleng. Enggak terus menerus. Saya masuk ke pondok, begitu keluar dari pondok selama beberapa bulan. Pulang dari? Menerus enggak? Anu, Selama beberapa bulan. dari pondok. Ya, Nganu terus menerus apa enggak? Terus menerus apa hanya sekali-kali? Sekali-kali atau terus menerus? Terus menerus atau sekali? Blanknya itu sesekali dia sholat tidak masuk jadi kosong. setiap hari. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada mungkin banyak sebab ya. Apakah yang dirasakan itu sejak lama atau waktu-waktu tertentu, atau artinya misalnya usianya sudah sekian puluh tahun, apakah memang dari kecil, ataukah mulai dari dia bekerja, ataukah mungkin di akhir kehidupannya, akhirnya misalnya 5 tahun terakhir atau berapa tahun, itu kan mungkin kita perlu tahu. Kalau tanggal tua atau tanggal muda. setiap tanggal tua, benar Pak. Itu blank itu sholatnya itu. Terus menerus apa enggak itu? Iya, jadi itu memang kita harus tahu. Kalau memang sejak muda dia merasakan seperti itu, ini saya mungkin tidak yakin ya, karena biasanya orang blank itu ada kaitannya dengan faktor eksternal. Jadi faktor tekanan dalam kehidupan itu bisa menjadikan seseorang itu kemudian ya hilang akal pikirannya, bukan gila ya, tetapi kemudian dia linglung dan seterusnya. Dan itu kemudian bisa masuk dalam dalam ranah ketika dia beribadah. Nah, ini faktor eksternal, dan ini faktor eksternal ini bisa bersumber dari faktor jiwa dia. Internal dia memang tidak kuat. Faktor pendidikan, faktor kemudian faktor ini namanya ya emosional dia, kemudian pendidikan agamanya, penghayatannya terhadap masalah kehidupan ini juga menjadi faktor yang kemungkinan besar ada pada orang tadi. Ya, memang kalau seperti itu, satu memang harus ditenangkan. Jadi harus ditenangkan. Bagaimana menenangkan? Kalau ini ya tidak hanya sholat, di luar waktu sholat juga seperti itu. Pertama ke psikolog, Pak. Ya. Yang kedua, memang kemudian kalau faktor keagamaan bisa ke ruqyah. Dan ini saya ingin membahas masalah ruqyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ruqyah ini itu sama seperti kita sakit kemudian ke dokter. Tidak setiap saat ruqyah itu harus dengan orang lain. Sama seperti ketika kita sakit, tidak setiap saat ke dokter. Bisa kita mengobati diri sendiri, beli obatnya di warung. Kita berobat ke dokter, ada obatnya, enggak kita minum, ya ora mari. Sama kita ruqyah ke orang, kita di ruqyah sembuh, sampai di rumah kambuh lagi karena kita tidak mempraktekkan itu. Maka masalah ini ta'awud, isti'adzah itu bagian dari ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca al-mu'awwidzatain. Menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ada juga sahabat yang waktu itu Abu Hurairah dianjurkan membaca ayat kursi. Nah, ini bagian dari kita meruqyah mandiri. Hafal Al-Falaq, hafal An-Nas, hafal Al-Fatihah, tapi rak tau diwaca. Ya nggak akan berefek. Nah, gitu. Jadi memang harus kita praktekkan, dan ini nanti akan memberikan ketenangan. Itu satu. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh, Pak.
Tombo hati. Nah, itu tombo hati seperti itu. Ketika kumpulannya dengan seperti bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Istiqomah ini, insya Allah 1-2 hari sembuh itu, Pak. Tenang, walaupun aku tekan omah ngono ya tenang sih. Sing bahaya itu malah yang di Masjid Istiqomah malah ketularan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu cara, kalau saya melihatnya mungkin seperti itu. Jadi ada faktor internal dia memang secara psikologis tidak kuat. Yang kedua faktor tekanan dari luar itu kenceng gitu. Mungkin gitu, Pak. Wallahu a'lam. Monggo ada lagi silakan. Ibu-ibu ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kita kan, jadi memang kalau tadi sepertinya manusia itu kan tidak pernah bisa lepas dari godaan setan. Bahkan tempat-tempat yang dianggap suci Sama nak, sama. Sama. bohong dari rumah mestinya nyampe di perasaan itu, tapi begitu masuk masjid dan sholat kampung oleh sebelahnya itu menurut ukuran kita misalnya di pagi sebelah sholatnya Nggih. saat kemudian uji motor itu ilmu begitu mencuri kita katakan yang itu tidak bermanfaat bagus, tapi pas kita sendiri kemudian berbakat kunci hilang lalu dapat ilmu ini menurut kita, maka pertanyaan saya itu apakah ada yang Ya. penuh? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini. Kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita begitu selesai sholat kemudian istighfar 3 kali, kan gitu. Nah, begitu kita salam, kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kita minta ampun kepada Allah dari kekurangan di saat kita sholat. Sholat itu memang godaannya banyak, tapi kalau kita mikir godaan nggak sholat Pak. Apa meneh sholat jamaah, mungkin nggak sholat jamaah. Kalau dulu kan mungkin pernah saya ilustrasikan, ini alhamdulillah karpetnya sudah terpasang, tapi kan masih pada bawa sajadah. Nah, sama sajadahnya beda-beda, Pak. Wah, sajadahnya ireng nih api. Wah, sajadahnya ada gambar masjid tapi menorone meletot, mungkin saya nggak rak genah ya. Godaan saat sholat, Pak. Belum lagi Rasulullah kan pernah menyampaikan makruh orang mau sholat kemudian sebelum sholat makan sesuatu yang berbau. Bau, pete, jengkol. Pas sholat sampingnya jenengan gelegean. Bau rokok. Siji bawang, satunya duren, satunya ini. Wah, Pete. kita malah ini batin. Wah ini. Nah, itu godaan di saat sholat. Maka begitu selesai, astagfirullahaladzim. Ya, kita usaha kita seperti itu. Maka tadi saya sampaikan, apapun bentuknya, doa kita dan lain sebagainya, salah satu yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Usaha kita untuk menjadi sempurna. Kalau kita mengatakan sempurna, wah nggak bisa. Tetapi kita selalu berusaha. Makanya tadi. Bukan berarti kemudian hadis ini nakut-nakuti, berarti manusia ini akan digoda oleh setan terus nggak akan tidak, tapi memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan kemudian berusaha untuk menghilangkan godaan-godaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak dilupa. Ilmu. Oh iya. Jadi begini. Ilmu itu hakikatnya netral. Jadi ilmu itu semuanya bermanfaat. Pelakunya. Hanya kemudian siapa yang menggunakan ilmu tadi. Maka tadi saya katakan ilmu yang kemudian memberikan manfaat kepada kita, manfaat ini kebaikan, keberuntungan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.
guru ngajarkan sesuatu pasti yang baik. Tapi kemudian dipakai oleh muridnya untuk yang enggak baik, bukan tanggung jawab gurunya. Maka kemudian ini bentuk spiritualitas yang jauh itu begini. Seorang guru, siapapun kita nggih, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita minta sama Allah, ya Allah, semoga ilmu yang saya sampaikan kepada murid-murid saya itu tidak digunakan untuk kejahatan. Gitu. Jadi ilmu memang manfaat untuk yang baik, manfaat untuk yang buruk. Kebetulan yang panjenengan sampaikan, saya juga ini Pak, kemarin kesulitan buka kunci, akhirnya buka YouTube. Oh, ternyata semua gembok bisa dibuka toh. Sama dulu waktu saya jadi tenaga musiman haji itu baru tahu kenapa koper itu bisa dibuka tanpa membuka gembok. Koper itu daladul isinya, tapi gemboknya masih utuh. Ternyata ada ilmunya. Nah, tergantung akhirnya di situ manfaatnya untuk kebaikan atau keburukan. Tapi kalau ilmu semuanya bermanfaat, semua baik. Sama teknologi juga sama. Internet, kemudian komputer dan apapun itu awalnya ya baik-baik saja. Kemudian ada orang memanfaatkan untuk kejahatan. Kemudian ada memanfaatkan untuk kebaikan, ya kembalinya kepada orang tadi. Saya rasa matur suwun sudah diingatkan bahwasanya semua ilmu itu bermanfaat, tetapi manfaat kembali kepada diri kita itu tergantung apa yang kita niatkan, kemudian gunanya, faedahnya dari ilmu yang dikerjakan tadi. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita